Hai semua, kita berjumpa lagi di kelanjutan kisahnya Letnan Imam yang berjudul Dia Bukan Milikku pada bab ke-59. Penyidikan hari kedua. Tolong klik like dan share video ini agar teman-teman lainnya ikut menonton video ini juga. Terima kasih. Selamat menyimak. Pemeriksaan hari kedua. Sama seperti kemarin, ketika sampai di Mako, sebelum turun dari mobil, aku bermunajat, memohon petunjuk dari Allah agar dipermudah segala urusan hari ini. Rencananya kedua orang tua Utami akan datang, tapi di tempat parkir belum ada kendaraan plat N. Aku keluar dari mobil menemui petugas Pomal yang langsung mengawalku di kanan dan kiri. Wah, udah kayak beneran jadi tersangka aja. Padahal kemarin hasil BAP sama sekali tidak ada kata-kata yang merujuk bahwa aku pelakunya. Kalau memang ini prosedurnya, mari kita jalani. Asal jangan sembarangan melanggar hak asasiku saja. Aku menunggu di ruangan kemarin, bedanya kemarin sendiri, sekarang dikawal dua orang Pomal. Lumayan lama juga menunggu hingga akhirnya pintu ruangan terbuka. Masuklah seorang bapak dan ibu didampingi seorang laki-laki berperawakan tinggi dan dua orang Pomal mengawal mereka. Wajah ibu itu mirip sekali dengan Utami, bisa kupastikan bahwa bapak dan ibu itu adalah kedua orang tua Utami. Aku menyelami orang-orang tersebut, wajah mereka pias. Kami duduk bersama namun saling berjauhan. Tak ada satu kata yang terucap dalam ruangan ini, masih sunyi seperti sebelum mereka datang. Sesekali ibu itu mengelap mata dan pipinya yang berair. Jangankan ibu itu, aku saja sedih memikirkan Utami, di mana dia sekarang? Aman gak kondisinya? Sudah makan apa belum? Sekelebat mimpi malam itu hadir dan membuatku merinding seketika. Tak lama setelah kedatangan orang tua Utami, pintu kembali terbuka. Kali ini Dokter Harun yang masuk ditemani seseorang, entah siapa. Komandan penyidik memperkenalkan kami. Bapak dan ibu dari Utami ditemani seorang kuasa hukum dan Dokter Harun juga membawa seorang kuasa hukum. Hanya aku sendiri yang dari kemarin datang polos seorang diri tanpa didampingi seorang pun, buat apa didampingi kuasa hukum, aku kan gak bersalah sama sekali. Komandan penyidik mengajak kami keliling ruangan yang akan digunakan untuk penyidikan, yaitu sebuah ruangan dengan beberapa kursi yang menghadap dinding kaca, di mana di sebelah dinding kaca tersebut terdapat sebuah meja dan beberapa kursi yang saling berhadapan. Dari ruangan ini, pengunjung yang datang bisa mendengarkan suara sekecil apapun dari ruang sebelahnya. Sedangkan di ruang sebelahnya kaca transparan dari ruang sebelumnya tampak seperti cermin yang memantulkan bayangan sendiri di cermin tersebut, tidak bisa melihat apa yang ada dalam ruangan pertama. Begitu juga dengan suara, di ruangan kedua tidak bisa mendengar apa yang terdengar dari ruangan yang pertama. Orang tua Utami dan kuasa hukumnya berada di ruangan pertama, begitu juga dengan Dokter Harun dan kuasa hukumnya, mereka semua menempati ruang pertama. Sedangkan aku dan beberapa orang penyidik berada di ruang sebelahnya. Mereka rupanya hendak memeriksaku langsung disaksikan oleh pelapor, dalam hal ini adalah orang tua dan Dokter Harun. Pertanyaan dari penyidik tak berbeda jauh dari pertanyaan kemarin, hanya dibuat singkat dan aku diminta menjawab dan menjelaskan lebih detail lagi. Pada saat kejadian, Sabtu malam aku berbelanja boneka untuk kado anaknya Dimas dengan Lita, lalu setelah itu kembali ke mes. Hari Minggu pagi, menghadiri pesta ulang tahun anaknya Dimas. Dari keterangan yang diperoleh dari penyidik, orang-orang yang bersamaku ketika kejadian berlangsung akan dipanggil dan dimintai keterangan besok. Waktu istirahat siang sangat singkat, hanya disediakan untuk makan di tempat dan sholat zuhur di tempat itu juga. Lalu dilanjutkan pemeriksaan lagi sampai sore, jeda sholat asyar sesaat lalu lanjut lagi pemeriksaan hingga menjelang waktu maghrib, lalu pemeriksaan disudahi untuk hari ini. Besok akan dilanjutkan pemeriksaan lagi, entah sampai berapa hari pemeriksaan ini berlangsung. Di setiap akhir pemeriksaan, aku membaca dengan cermat hasil BAP sebelum menandatanganinya. Masih sama hasilnya dengan kemarin, aku tidak terbukti terlibat dalam kasus hilangnya Utami. Menurutku pemeriksaan ini sudah sangat jelas, tapi penyidik merasa belum puas. Baiklah kita ikuti permainan para penyidik sampai mereka bosan menginterogasiku. Sampai di mes, Hendrik dan Franz sudah menunggu. Mereka mengabarkan kedatanganku pada teman-teman yang lain. Tak lama kemudian, semua teman letingku datang ke mes, 5 orang dan Ru dari peletonku juga hadir di sini, ramai sekali. Mereka semua memberikan dukungan moral padaku. Besok Dimas, Handoko, Tikno sama Danu dipanggil ke Mako. Sudah dapat surat panggilannya belum? Tanyaku.
Handoko, Tikno dan Danu adalah adik leting yang kebetulan tinggal satu mes denganku. Siap, sudah Endan. Jawab mereka serempak. Kesaksian kalian semua sangat saya harapkan, minta tolong tunjukkan pada penyidik bahwa saya tidak ada kaitan sedikitpun dengan hilangnya Utami, pintaku pada mereka. Lita juga dipanggil gak? Tanya Suryo. Seharusnya iya, tadi penyidik juga bilang begitu. Jawabku. Coba tanya orangnya dulu, surat panggilannya sudah sampai apa belum, mungkin dia harus kita ajari dulu cara ngomongnya, usul Dimas. Coba tanya, video call, kata Franz. Aku memanggil nomor Lita menggunakan panggilan video sesuai saran Franz. Sebelum telepon diangkat, aku menyetel kamera belakang, menunjukkan bahwa pembicaraan ini didengar oleh teman-temanku di sini. Halo Pak. Suara Lita yang awalnya ceria jadi gugup terdiam karena lawan bicaranya adalah teman-temanku. Aku mengembalikan kamera. Sekarang menggunakan kamera depan, yaitu wajahku. Tea, saya lagi kumpul sama teman-teman. Kamu lagi sibuk gak? Tanyaku. Habis makan Pak. Mau belajar. Ada apa ya? Tanya Lita masih gugup. Utami menghilang sebelum hari pernikahannya. Kuat diduga Utami mengalami penculikan sebab jendela kamarnya dirusak dari luar dan beberapa barang berharganya ikut raib. Dalam pengembangan kasus, orang yang paling dicurigai sebagai pelaku penculikan tersebut adalah saya. Yang benar Pak. Lita memotong ucapanku. Sudah 2 hari ini saya diperiksa oleh Puspomal. Dalam pemeriksaan saya, pada malam kejadian saya dan kamu pergi ke toko mainan untuk membeli kado anaknya Dimas. Iya, kan? Aku menerangkan pada Lita. Lita mengangguk tanpa menjawab. Menurut penyidik tadi, katanya akan memanggil kamu sebagai orang yang pada malam itu bersama saya. Apa kamu sudah terima surat pemanggilan itu? Tanyaku. Wajah Lita tampak kaget, lalu kamera tidak terarah padanya, kemudian kamera menghadap langit-langit kamar. Pak, suratnya yang ini ya? Lita memperlihatkan sepucuk surat dengan kop Puspomal yang belum dibuka. Surat ini terselip di bawah pintu. Saya kira surat pemberhentian beasiswa, makanya saya malas baca, takut zong. Sekarang saya buka ya, kata Lita. Ya, buka dan baca yang keras, saya ingin dengarkan, pintaku. Lita membacakan surat pemanggilan atas dirinya dengan ketentuan waktu besok pukul 9 pagi. Lita, saya minta tolong, jawab dengan jujur dan sejelas-jelasnya pada penyidik apa yang terjadi Sabtu malam itu, saya dan kamu. Jangan gugup, jangan takut, jujur lebih baik, kataku menegaskan. Iya Pak, jawab Lita. Kamu anak prajurit, saya tahu kamu terbiasa berhubungan dengan tentara, jangan pandang penyidik sebagai orang lain, anggap saja dia teman kita yang lagi kepo sama kita, oke? Aku menguatkan Lita. Iya Pak, berarti sekarang Bak Utami ada di mana? Tanya Lita. Ya gak tahu, gak ada orang yang tahu di sini. Masih dalam proses pencarian. Doakan untuk keselamatan Bak Utami ya, kataku. Lita menganggukkan kepala. Ya Allah, semoga Bak Utami segera ditemukan. Kalau yang menemukan dia seorang perempuan, maka akan saya jadikan teman seumur hidup saya. Jika yang menemukan dia seorang laki-laki, maka akan saya nikahkan laki-laki tersebut dengan Bak Utami. Amin. Lita mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Loh, kok doanya gitu? Tanyaku heran. Emangnya kenapa? Pak, kan kalau laki biar cepat dinikahin sama Bak Utami, jadi bapak gak bisa nikah lagi sama Bak Utami. Nikahnya sama saya aja. Ucapan Lita tersebut didengar oleh teman-temanku yang berada di sini, mereka semua spontan tertawa, aku tersenyum melihat Lita menutup tangannya dengan mulut lalu memutuskan panggilan video ini. Bersambung. Ikuti kisah Letnan Imam selanjutnya dengan judul Dia Bukan Milikku. Karya Sitanya Fahmi. Tersedia di aplikasi KBM App.